Oke, hai Andres sini. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda training seputar Facebook Ads ya. Jadi tadi pagi saya update status di grup ya, grup belajar internet marketing bersama Anjaran Rupiah, dan saat ini sudah 46.000 orang yang join di grup ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Dan saya pagi tadi update status dan bertanya ke teman-teman ya, jika saya membuat video mau topik apa nih, nanti saya akan buatkan ya. Silakan komen di bawah. Dan ternyata saat saya membuat video ini ada 73 komen ya. Banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya seputar tentang Facebook Ads ya. Kemudian ya cara membuat custom audience ya. Kemudian bagaimana sih iklan Facebook Ads agar tidak boncos ya. Kemudian tentang pixel, kemudian jual produk dewasa untuk iklan ya, dan masih banyak lagi ya. Oke, kemudian topik mencari leads dengan Facebook Ad, iklan jenis conversion ad ya. Oke, ya tidak boncos ya, materi pixel Facebook dan retargeting. Oke ya, banyak ya, banyak sekali. Ada dropship ya, tidak boncos ya, banyak ya. Kemudian konten visual, custom audience, strategi beriklan, mendatangkan pembeli, ya banyak sekali ya. Ada 73 pertanyaan ya, pertanyaan yang ada di grup ya. Jangan khawatir teman-teman ya, nanti di kedepan saya akan membuat videonya ya, dan ya selalu pantengin channel saya ya di YouTube atau di blog ataupun di Facebook ya. Nanti Anda akan mendapatkan informasi atau video-video tentang Facebook Ads dan bisnis online ya. Oke, di video ini saya akan mencoba menggunakan pixel ya. Apa itu pixel ya? Oke, jadi saya akan gunakan pixel ya. Ya, ini adalah tingkat mahir teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah beriklan menggunakan traffic ad atau engagement ad atau menggunakan website ya, maka saya yakin Anda tidak akan tahu tentang pixel ya. Nah, di video ini ya saya akan jelaskan menggunakan pixel. Apa itu pixel? Pixel adalah kode ya, kode yang ditanam di website. Tujuannya adalah untuk mencatat ya, atau mencatat ya, atau menyimpan atau membuat audience ya, seperti itu. Oke, mencatat saja ya, mencatat audience ya, mencatat audience ya. Jadi mencatat kebiasaan audience. Itu yang pertama. Jadi pixel itu adalah kode yang ditanamkan di website. Mencatat, tujuannya adalah untuk mencatat kebiasaan audiens ya. Nah, kemudian pixel ini jadi satu akun ad ya, satu akun ad atau ad account itu satu pixel ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan akun yang lain, maka pixelnya berbeda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pixel ini berdasarkan event ya, ya. Itu yang selanjutnya, dan yang selanjutnya adalah pixel ini digunakan untuk membuat custom audience ya, audience. Kemudian selanjutnya dari custom audience bisa dibuat untuk lookalike audience ya. Lookalike audience adalah untuk custom audience bisa dibuat lookalike audience. Audience ya. Ini tujuan adalah untuk membuat market baru yang sesuai dengan target kita ya. Jadi pixel adalah kode yang ditanamkan website ya. Jadi kalau Anda tidak punya website, maka Anda tidak bisa menggunakan kode ini. Tujuannya adalah untuk mencatat kebiasaan audiens. Satu akun ads ya, atau ad account itu satu pixel. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai 5 ad account atau 10 ad account, maka pixelnya berbeda-beda ya. Nah, nanti membedakannya adalah Anda buat custom audience
Kemudian pixel itu berdasarkan eventnya apa, bisa purchase, bisa view content, add to cart, leads dan sebagainya. Kemudian pixel digunakan untuk custom audience. Kemudian custom audience bisa dibuat untuk lookalike audience. Lookalike audience adalah membuat market baru dengan kebiasaan audience yang sama dengan target kita, ya. Oke, saya akan demokan kepada Anda, ya. Contohnya seperti ini, saya mempunyai funnel, ya. Misalnya saya ingin menjual produk ini. Ya, misalnya saya ingin menjual produk ini nih, ya, studi kasus, ya, studi. Oke, saya akan buat ya studi kasus, ya. Oke, seperti ini. Misalnya saya akan buat sales page-nya, ya. Jadi eventnya adalah, eventnya adalah view content, ya, content. Jadi view content adalah orang-orang yang datang ke sales page kita, ya. Kemudian selanjutnya adalah order page, ya, ordernya di funnelnya, ya, ini adalah order page, ya, order page atau add to cart, ya. Kalau di eventnya adalah ya add to cart, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah halaman konfirmasi. Halaman konfirmasi adalah konfirmasi adalah purchase, ya. Eventnya adalah purchase, ya. Jadi kalau traffic sudah sampai ke sini, maka saya akan mendapatkan pembeli, ya. Jadi seperti itu funnelnya. Jadi orang datang ke sales page, ya, lalu diarahkan ketika mereka melihat-lihat, kemudian klik di sini, lalu diarahkan ke halaman order page, kemudian mereka memasukkan nama dan email, lalu diarahkan ke konfirmasi page, maka saya mendapatkan order, ya. Oke, bagaimana caranya? Ya, caranya kita akan masukkan kodenya. Oke, saya akan masukkan kodenya, ya. Oke, kemudian saya akan masuk ke bagian Ads Manager saya. Anda bisa melihat ada 5, ya. Saya mempunyai 5 business manager. Jadi kalau satu Facebook itu mempunyai 1 business manager. Nah, mengapa saya mempunyai 5? Karena saya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain atau bekerja sama dengan mitra lain. Jadi saya mempunyai akses business manager mitra lain. Itulah mengapa saya memiliki 5. Karena yang satu ini punya saya, ya, yang ini, ya. Yang 4 ini adalah punya mitra saya. Jadi sebenarnya satu akun Facebook itu menjadi satu account business manager, ya. Itu yang seperti itu. Tapi kalau di satu akun Facebook itu mempunyai 2 iklan atau 2 iklan, yang pertama business manager dan personal manager, ya. Seperti ini, ya, misalnya. Nah, yang ini, ya, personal account dan business manager. Nah, yang 4 ini adalah karena saya bekerja sama dengan account lain, ya. Seperti itu, ya. Saya akan ambil yang account saya di sini, ya. Saya mempunyai 2 ad account atau account iklan, ya, 2 account. Nah, ini Anda bisa buat sampai 10, ya. Jadi kalau misalnya salah satu kena Ads Manager error atau AME, ya, maka yang selanjutnya Anda bisa menyelamatkan data-data Anda, ya. Jadi Anda bisa buat 10. Tetapi syaratnya ketika Anda membuat 10, ya, Anda harus membuat 5 dulu, tapi 5-nya sudah Anda harus gunakan semua, ya. Jadi seperti itu syaratnya, ya. Jadi kalau Anda ingin membuat 10, ya, maka Anda buat 5 dulu, tapi 5-nya Anda gunakan dulu. Jadi aktifkan semuanya, beriklan semuanya, nanti ada menu khusus muncul, jadi menjadi 10, ya. Jadi seperti itu. Contohnya saya menggunakan yang ini, ya, Anderson. Yang ini. Kemudian nanti diarahkan ke bagian add account. Nah, ini adalah add account saya, ya. Kemudian saya akan ambil pixelnya di sini, ya, ada garis 3, ya. Di sini pixel. Kalau Anda tidak menemukannya, Anda bisa klik di sini, ya, sama, ya. Klik di sini, ya. Kemudian nah, di sini ada pixelnya, ya. Nah, di sini ada 2 juga, ya, teman-teman, ya. Jadi ada yang pixel yang ini, Anderson, sama pixel lebar. Nah, kenapa saya mempunyai 2 juga? Karena saya kerjasama juga nih, teman-teman, ya. Jadi saya kerjasama dengan partner untuk kerjasama di pixelnya, ya. Saya akan tunjukkan yang lain, ya, agar Anda tidak bingung. Nah, contohnya seperti ini, add account PR Troop ini, ya. Jadi hanya satu, ya. Jadi hanya satu
pixelnya ya, anda bisa lihat di sini. Jadi hanya satu. Tapi kalau yang ini saya punya dua. Mengapa saya punya dua? Sebenarnya yang aslinya yang punya saya yang ini yang atas ya. Tetapi karena saya bekerja sama dengan orang lain ya, atau mitra saya, maka saya memiliki hak untuk mengetahui pixel ini ya. Contoh seperti ini, pixel herbal ya. Oke, saya akan gunakan yang ini ya, ini ya. Kemudian saya sudah menyiapkan tiga page ya, sales page, order page, dan konfirmasi page ya. Nah, selanjutnya saya akan buat pixelnya. Saya akan tanam pixel tersebut. Klik di sini setup ya. Kemudian saya ambil manual install code di sini ya. Kemudian saya akan ambil yang ini ya. Kemudian saya akan copy ya, saya akan taruh di bawah ya. Oke, di sini ya. Oke, di sini. Nah, selanjutnya saya akan gunakan event apa ya. Maka saya akan taruh di saya naikkan lagi. Kemudian add event, kemudian saya akan ambil view content. Jadi view content ini adalah tujuannya adalah untuk membuat orang datang ke konten dan kemudian kita mencatat orang-orang tersebut ya. Klik di sini. Kemudian saya akan ambil kodenya yang ini ya. Klik di sini. Kemudian saya akan saya taruh bawah ya. Oke, di sini. Nah, yang ini yang Anda ambil ya, copy, kemudian yang ini enter, kemudian paste di sana ya. Kemudian ini Anda hapus. Nah, yang ini kode ini ya, ini kan sudah ada kontennya ya. Anda copy, Anda masukkan ke di page Anda ya. Contohnya seperti ini ya. Oke, saya akan edit page ya. Oke, saya akan masukkan di sini. Nah, saya menggunakan Install Builder ya. Kalau Anda menggunakan yang lain silahkan. Di Install Builder kita bisa menanamkan kodenya ya. Oke, saya akan gunakan launch di sini. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian klik di sini. Kemudian saya akan script code. Nah, Anda masukkan di bagian headernya ya. Headernya klik kanan, paste di sana, kemudian klik save ya. Sudah selesai. Kemudian kita akan lihat di sini. Oke, nah kita akan lihat di sini, maka kita mendapatkan view content ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat di bagian order page-nya juga. Order page-nya adalah add to cart. Maka saya akan ambil eventnya adalah add to cart ya. Oke, saya akan ambil lagi ya eventnya ya, add to cart. Di sini klik di sini. Kemudian saya akan ambil di yang ini ya, Oke, saya akan masukkan lagi ya yang ini ya, copy, lalu saya hapus yang ini, paste di sana ya. Sudah selesai. Lalu saya akan copy ya di sini. Kemudian saya akan edit page ya. Kemudian selanjutnya saya akan masukkan launch ya, launch seperti tadi. Kemudian saya akan gunakan script ya, saya akan masukkan di headernya, paste di sana, kemudian klik save ya. Jadi untuk pixel ini kita harus masukkan di header ya. Oke, di sini Anda lihat di sini ya, di header ya. Nah, untuk mengetahui Anda sudah terinstall atau belum, Anda install pixel ini di Chrome ya. Maka ketika Anda sudah install, maka ada extension muncul seperti ini ya. Oke, yang terakhir adalah konfirmasi page ya. Ini adalah konfirmasi page. Yang selanjutnya adalah purchase ya. Purchase kita akan ambil ya. Di purchase-nya ya, purchase, klik di sini. Kemudian kita akan masukkan atau ambil yang ini ya. Nah, kita bisa tambahkan value-nya ya, value berapa ya. Kita akan gunakan untuk currency IDR ya, ya seperti itu. Oke, IDR ada Indonesia. Kemudian untuk value-nya, nilainya 250.000. Jadi nanti iklan kita ketika ada yang klik sales page, kemudian klik order page, lalu diarahkan ke konfirmasi page, maka ke trigger ya, iklan kita akan ter-trigger seperti itu. Kemudian klik di sini ya, kemudian kita akan ya masukkan di sini ya, lalu kita akan ambil yang ini, copy ya, kemudian kita hapus yang ini ya. Oke, kemudian klik paste di sana, kemudian kita akan copy ya, kemudian kita akan masukkan di bagian header ya. Oke, edit page ya. Kemudian kita akan setting di bagian headernya ya. Kemudian kita akan script code kita akan ambil ya, klik kanan,
paste di sana, kemudian klik save. Oke, sudah selesai. Kita akan lihat apakah sudah selesai, tidak terinstall. Oke, sudah selesai. Maka purchase sudah selesai, value-nya 250.000, kemudian currency-nya IDR ya. Jadi nanti oke ya. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti seperti ini iklan kita ya, atau funnelnya ya. Jadi funnelnya seperti ini ya. Jadi nanti ketika kita mempromosikan produk ini ya, diarahkan ke bagian view content, lalu ketika mereka mengklik beli sekarang, lalu diarahkan ke order bisnis, lalu diarahkan add to cart, kemudian mereka memasukkan nama dan email, lalu diarahkan ke konfirmasi, maka kita akan mendapatkan pembeli ya. Pembelinya 250.000 nanti tercatat di Facebook iklan ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah setelah Anda membuat pixelnya ya, yang ini ya, sudah ya. Kemudian Anda membuat custom audience. Apa sih fungsi custom audience? Custom audience ini fungsinya adalah Anda bisa mentarget ulang atau retarget ya. Jadi custom audience ini juga bisa digunakan untuk retargeting ya, digunakan retarget ya, iklan retarget ya. Oke, iklan retarget. Nah, Anda pertama Anda buat dulu custom audience-nya ya. Oke, kita akan buat ya. Oke, copy. Nah, caranya adalah ya, Anda bisa pergi ke sini, Anda bisa buat di sini create audience, atau Anda bisa klik di sini audience ya. Kemudian Anda pilih di bagian audience ya, di sini. Oke, contohnya di sini ya, create audience, custom audience ya. Kemudian Anda pilih di bagian website traffic karena ini adalah website ya. Kemudian saya akan pilih di bagian yang ini ya, people who visit specific web page. Kemudian saya akan pilih equals ya. Kemudian paste di sana. Oke. Lalu saya akan buat nama seperti ini ya. Jadi saya tahu seperti ini ya. Jadi saya tahu yang berkunjung atau custom audience ini untuk apa ya. Nah, apa beda dengan equal sama konten? Jadi kalau misalnya bedanya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya Anda pilih konten ya, misalnya saya akan masukkan yang ini peertube.com. Jadi nanti orang yang berkunjung ke peertube.com, orang yang berkunjung ke peertube.com bisnis online TV, atau orang yang berkunjung ke peertube.com sukses bisnis online ya, misalnya seperti ini ya, sukses bisnis online ya, maka semuanya akan dicatat ya, Jadi kalau Anda pilih yang ini konten ya, maka semuanya akan dicatat. Tapi kalau Anda pilih equals, maka orang-orang yang hanya berkunjung di sini itu akan dicatat ya. Oke, jadi orang yang berkunjung ke sini ini akan dicatat. Kalau misalnya ada orang yang berkunjung ke di sini ya, itu tidak akan dicatat ya, dicatat oleh Facebook kalau Anda pilih equals ya. Jadi saya sarankan Anda pilih equals, kemudian Anda pilih Anda catat yang mau di custom audience ya, seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk hari saya akan pilih 7 hari ya. 7 hari, jadi saya akan mencatat orang-orang yang berkunjung ke page tersebut dalam 7 hari belakang ya. Oke, kemudian create audience, maka sudah selesai ya, maka page kita sudah dibuat custom audience, kemudian kita sudah bisa beriklan. Nah, selanjutnya kita bisa beriklan ya. Oke, selanjutnya ya. Ya, Anda sudah beriklan, Anda bisa mulai beriklan. Nah, selanjutnya Anda bisa membuat look like audience. Jika Anda ingin membuat look like audience, misalnya Anda sudah beriklan, lalu banyak yang order, banyak yang datang ya, kemudian Anda bisa buat audience baru. Di sini klik di sini, kemudian Anda buat create audience, kemudian klik look like audience. Apa sih fungsi look like audience? Look like audience adalah membuat atau membuat audiens baru ya, yang mirip seperti itu. Oke, seperti ini. Anda klik di sini, source-nya misalnya oke, seperti ini ya. Oke, sebentar. Oke, saya akan pilih oke, yang ini ya. Oke, saya ya yang ini ya. Oke, kemudian
kemudian saya akan buat lokasinya misalnya Indonesia, kemudian untuk audiensnya cukup 1% saja. Oke, kemudian saya create ya, lalu kita mempunyai lookalike audience 1% dari page ini. Nah, tip jika Anda membuat lookalike audience, pastikan trigger atau pixel Anda matang dulu. Jadi pastikan Anda beriklan dulu, ya misalnya ada purchase, ya ada 50 orang atau 100 orang, baru Anda buat lookalike audience sehingga data pixel Anda lebih matang ya. Oke, seperti itu. Kemudian Anda bisa langsung beriklan ya, seperti biasa. Anda klik di sini, kemudian Anda buat iklan ya. Create seperti itu, kemudian Anda pilih traffic ya. Mengapa traffic ya? Karena traffic ini adalah tujuannya untuk mengirimkan orang ke website kita ya. Klik di sini ya. Oke, kemudian klik continue ya. Selanjutnya kita bisa buat audiensnya ya. Oke, misalnya contohnya saya ingin mentarget fanpage saya misalnya ya. Oke, saya akan mentarget orang-orang yang sudah pernah atau sudah fanpage saya. Nah, fanpage saya sudah 95.000 orang ya. Saya akan mentarget orang-orang yang di fanpage saya ya. Oke, kemudian untuk daily budget misalnya saya tes dengan 50.000 satu hari ya, maka jangkauannya atau rata-rata saya akan mendapatkan orang yang berkunjung ke website saya 45 sampai 140. Kalau Anda bisa bayangkan kalau misalnya ada 4 penjualan, jadi kalau 4 penjualan ya misalnya ya, jadi 4 penjualan oke ya, misalnya 250.000 oke dikali 4 sales misalnya ya, maka saya mendapatkan 1 juta per hari ya, per hari kalau misalnya saya promosinya per hari ya. Jadi potensi penghasilan saya seperti ini ya, Anda bisa bayangkan. Nah, selanjutnya Anda bisa klik continue ya, seperti itu. Kemudian ya Anda bisa buat create account atau create iklan baru misalnya ya. Oke, saya akan copy. Oke, kemudian saya akan buat URL di sini ya, website URL-nya ya. Oke, seperti ini. Kemudian ya seperti ini, PR bisnis toko online. Oke ya, belajar cara membangun bisnis toko online, akses di sini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk gambar Anda juga bisa masukkan upload atau Anda bisa masukkan yang sudah pernah Anda gunakan ya. Saya sudah pernah menggunakan kalau tidak salah ya. Oke, ini contoh ya. Jadi tidak harus misalnya ya. Oke, saya akan contohkan saja ya. Contohkan iklan atau gambar ini ya. Oke, nanti ketika ada yang mengklik iklan ini maka diarahkan ke sini. Kemudian kita harus aktifkan Facebook pixelnya agar Facebook pixel kita tertrigger atau berjalan ya, sehingga kita bisa membuat iklan kita lebih aktif ya. Oke, selanjutnya setelah Anda iklan jalan, konfirmasi, kemudian Anda bisa baca iklannya. Ya, misalnya Anda sudah membacanya atau sudah seperti ini ya. Contohnya contohnya saya pernah jualan ini ya, kalau tidak salah. Oke, yang ini ya. Saya akan coba ya. Oke, saya lifetime. Nah, Anda bisa buat yang ini ya. Anda bisa buat kita akan lihat di purchase-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi Anda bisa lihat ada 51 orang yang beli ya, 17 orang yang beli ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Jadi kita akan tahu berapa orang yang beli ya, berapa orang yang beli website purchase ya. Kemudian nah, ini agak error ya karena saya tidak menggunakan website add to cart ya. Jadi view content langsung purchase ya. Jadi view content saya ada 3.000 orang, jadi 3.000 orang yang berkunjung ke website sana langsung beli ya. Jadi saya tidak mengarahkan ke add to cart. Jadi mereka langsung purchase ya, langsung diarahkan ke halaman konfirmasi ya. Nah, seperti itu. Jadi saya mendapatkan 51 orang. Kemudian untuk view untuk fanpage saya mendapatkan 17 orang ya. Oke, seperti itu caranya ya teman-teman. Caranya seperti itu. Oke ya, sebentar saya kembali lagi ke
grup ya. Oke, seperti itu caranya untuk menggunakan Pixel ya. Silakan Anda praktek ya, silakan Anda praktek. Jika Anda mengalami sulitan silakan tanya-tanya, silakan kontak saya, atau silakan japri, silakan juga tulis pertanyaan Anda di grup ya. Nanti saya dan teman-teman Anda akan membantu Anda. Anda bisa kontak atau bisa tulis di grup Telegram atau tulis di grup ya, nanti saya akan membantu Anda ya. Oke, ya terakhir, jika Anda ingin mendapatkan video update dari saya, silakan klik subscribe di link di bawah atau di link di mana ya, di antara ini. Kemudian klik loncengnya, aktifkan loncengnya. Nanti ketika saya update atau rilis videonya, nanti Anda akan mendapatkan video update-nya ya. Jika Anda kesulitan juga, Anda bisa ketik di YouTube ya. Anda ketik saja Andri Andropia di sini, kemudian Anda klik subscribe ya, nanti Anda akan mendapatkan video update dari saya ya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Nantikan video update yang lainnya. Silahkan join di grup, join di YouTube channel atau Telegram, silakan, nanti Anda mendapatkan video update dari saya. Oke, nantikan video update yang lainnya dan salam sukses untuk Anda. Dadah.